PT KB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh. Produksi Harafana Records. Naskah karya Niki Kosasih. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Sedang memperhatikan kita. Siapa dia? Entahlah, belum jelas. Terhalang oleh rimbunnya pepohonan. Bentar. Ya. Orang itu keluar dari balik pepohonan dan berjalan menuju ke sini. Perempuan. Perempuan? Iya. Meskipun masih sangat jauh, aku bisa mendengar langkahnya. Dan langkah kaki orang itu, langkah seorang perempuan. Hah? Anjani? Iya, benar Anjani. Rupanya dia masih penasaran padaku. Dan sekarang dia kembali menemui aku lagi. Bentar. Jangan dilawan. Iya. Apapun yang akan dia lakukan terhadapku, aku tidak akan melakukan perlawanan. Dia berjalan dengan langkah yang tenang, tapi dadanya turun naik dengan berat. Berarti dia sedang menahan sebuah perasaan yang galau. Iya. Dari gerak tangannya juga dia nampak agak gugup dan wajahnya terlihat tegang. Bagaimana Anjani? Apakah sudah puas mengajar aku? Lalu sekarang akan mencapai puncak dengan membunuh aku? Lakukanlah. Bentar. Maafkan aku. Anjani, tidak ada yang perlu dimaafkan. Kau tidak bersalah apa-apa. Aku lupa. Aku hilang. Tidak apa. Itu wajar. Kau baik sekali. Aku yang tidak tahu diri. Anjani, lupakanlah. Aku dapat memahami semuanya. Kau sakit? Wajahmu babak belur, badanmu kotor penuh dengan tanah, dan pakaianmu compang-camping. Aku benar-benar telah kehilangan akal. Marilah, aku akan membersihkanmu di telaga itu. Terima kasih Anjani. Tapi aku bisa mandi sendiri. Tidak, aku yang membuat kamu jadi begini. Jadi aku yang harus membersihkanmu. Anjani, sebaiknya kau duduk saja di sini. Biar aku sendiri yang mandi. Tapi aku merasa bersalah. Aku ingin memperbaiki kesalahanku. Memperbaiki kesalahan tidak perlu sampai harus memandikan aku. Dengan cara seperti itu sudah cukup. Kau datang menemui aku, lalu minta maaf. Itu sudah lebih dari cukup, Anjani. Tapi rasanya masih kurang. Lebih baik kau hajar aku. Kau pukul aku. Pukul aku berkali-kali sampai kau puas. Anjani, Anjani. Jangan seperti anak kecil, Anjani. Ayo, kau duduk saja di sini. Aku mau mandi, berenang di telaga yang airnya jernih dan bening itu. Iya. Iya. Aduh, segar, enak sekali mandi di telaga ini. Airnya sejuk, nyaman sekali. Iya,
kau sudah bersih dan kembali tampan seperti semula. Ini pakaianmu? Biarlah Anjani. Tidak perlu kau mengambilkan pakaian ganti dari dalam keranjang itu. Biar aku saja yang mengambilnya. Seorang anak harus meladeni ayahnya, bukan? Hah? Anak? Iya, benar. Kau anakku. Kalau begitu, kau bersedia menjadi anakku? Dengan senang hati. Terima kasih Anjani. Mudah-mudahan aku akan menjadi seorang anak yang baik. Aku juga akan berusaha menjadi ayah yang baik. Apa itu? Kelinci. Iya, benar. Seekor kelinci. Tapi sudah mati. Badannya masih hangat. Berarti matinya belum lama. Sebuah lubang kecil pada tubuh kelinci ini nampak jelas. Bekas pisau kecil. Darahnya masih segar. Raspati. Habis mandi, biasanya perut jadi lapar. Nah, 1 ekor kelinci yang gemuk, aku rasa sudah cukup. Rupanya kau pergi meninggalkan kami berdua di tepi telaga ini untuk berburu kelinci. Hari telah senja. Sebentar lagi malam akan tiba. Jadi tidak enak berjalan di dalam hutan di waktu malam hari. Berbahaya. Banyak binatang buas. Iya. Untuk itu sebaiknya ditunda sampai besok pagi. Tapi malam ini aku tidak mau tidur di tepi telaga. Dingin. Jadi aku mau kembali dulu ke padepokan. Karena di sana ada sesuatu yang hangat yang bisa memberikan kehangatan kepadaku. Kau pasti akan menemui Suli. Tepat sekali. Raspati, kau tidak perlu pergi ke padepokan. Kenapa? Sebab orang yang kau maksud sudah berada di sini. Berada di sini? Iya. Tuh, kau lihat. Di sana itu di bawah pohon kemuning. Bukankah itu si Suli? Iya. Wah, Suli datang ke sini. Maaf ya, aku pergi dulu. Iya, untuk menemui sang kekasih. Suli, kok ada di sini? Iya, tadi sih banyak. Banyak? Maksudmu? Teman-temanku. Oh iya? Sekarang kemana mereka? Sudah kembali ke padepokan. Oh. Setelah kau dan Bentar pergi, kami berkumpul di muka rumah pondokan. Duduk-duduk dan ngobrol. Agak lama sedikit, Gandari masuk ke pondokan. Lalu kaget karena Anjani sudah tidak ada. Lalu dicari? Iya, ramai-ramai kami mencari Anjani. Tapi karena dugaan kami kuat bahwa Anjani pasti pergi mengejar Bentar, maka langsung saja kami menyusuri jalan yang kira-kira akan dilewati oleh Bentar dan kau. Ternyata benar saja. Di telaga ini kami lihat Anjani sedang memperhatikan Bentar dan kau. Iya. Kami tunggu sebentar, apa yang akan diperbuat oleh Anjani. Setelah dilihat tidak terjadi apa-apa, ya kami semua merasa lega dan gembira. Lantas saja kami pulang, kembali ke padepokan. Lalu, kenapa kau tidak ikut pulang bersama teman-temanmu yang lain? Mereka semua kan sudah tahu kalau aku dan kamu punya hubungan. Lantas mereka menyuruh aku tetap di sini. Mereka yang menyuruh atau kau sendiri yang ingin? Dua-duanya. Telaga itu di waktu malam hari menjadi semakin indah. Cahaya bulan menyinari permukaan air yang bening. Riak-riak yang berkilau-kilauan bagaikan berjuta-juta pecahan kaca yang terserak di atas hamparan permadani yang gemerlapan. Kalau aku sih sudah bosan. Bosan? Iya, sudah sering sekali aku dan teman-teman tidur di tepi telaga ini. Oh ya? Mulanya memang kami terpesona, tapi lama-lama menjadi terbiasa. Memang. Jangankan terhadap pemandangan yang indah, terhadap apa saja. Mula pertamanya, ya, memang bersemangat tinggi, menggebu-gebu. Tapi lama-kelamaan, ya, biasa saja, ya kan?
Berarti kamu terhadap perempuan juga begitu. Iya. Kamu sih memang dasar mata keranjang. Iya, mungkin. Ngomong-ngomong, telaga itu apa namanya, Suli? Telaga Anggrek Hitam. Telaga Anggrek Hitam? Iya, perguruan kami kan namanya Perguruan Anggrek Hitam. Iya, iya. Karena telaga ini letaknya berada di dekat padepokan kami, maka dinamakan saja Telaga Anggrek Hitam. Salah. Kok salah? Mestinya Telaga Lejar. Telaga Lejar. Bukankah telaga ini letaknya di lereng Bukit Lejar? Nah, langsung saja dikasih nama Telaga Lejar. Gampang banget ya. Ya memang. Kesana yuk. Kesana kemana? Ke tepi telaga yang di sebelah sana. Mau apa? Ngintip. Ngintip? Ngintip orang pacaran. Siapa yang pacaran? Benta dan Anjani. Kok tertawa? Mereka tidak akan pacaran. So tahu. Ayah dan anak mana mungkin pacaran. Nah, sekarang kau yang tertawa. Allah, begitu saja dipercaya. Mana mungkin Bentar mampu jadi ayah Anjani. Juga mana mungkin Anjani mampu jadi anak Bentar. Kamu ini macam-macam saja. Cuma lelucon belaka. Kalau orang biasa yang berkata begitu, mungkin memang sebuah lelucon. Tapi kalau Bentar, kau harus percaya pada omongannya. Aku tahu Bentar itu orang yang istimewa. Nah, tapi dia kan masih terlalu muda. Perasaannya sebagai seorang pemuda akan lebih banyak berbicara dikala sedang berduaan dengan Anjani ketimbang perasaan sebagai seorang ayah yang muncul di dalam dirinya. Semuanya itu membutuhkan waktu. Sulit Raspati. Apalagi bagi Anjani. Dia akan kewalahan menahan gejolak cintanya terhadap Bentar. Ya, mungkin kau benar. Tapi mungkin juga salah. Semuanya memerlukan bukti. Iya juga ya. Iya ayah. Lagi? Iya ayah. Iya anakku. Kau bahagia? Iya, bahagia sekali. Kenapa bahagia? Karena punya ayah yang masih muda dan ganteng. Anjani, kenapa kau memilih Bukit Lejar sebagai tempat tinggalmu? Saya menjalankan pesan ibu. Terutama di sini ada Nenek Lejar, bibi guru ibuku. Iya. Apakah tadinya kau tidak ada pilihan lain? Tidak ada. Maksudku, belum. Tadinya aku akan pergi begitu saja. Terserah. Nanti di mana aku akan menemukan tempat yang paling cocok. Apakah kau sadar bahwa Bukit Lejar ini keadaannya hampir sama dengan Gunung Lawu? Iya, aku tahu. Kemudian kau juga mendirikan sebuah padepokan yang mirip dengan padepokan Gunung Lawu. Sampai ke bentuk rumah pondokan, semuanya sama. Nah, kenapa kau tidak menghindari itu semua? Ya, memang aku ingin menghapus semua kenangan yang ada hubungannya dengan semasa hidup ibuku. Akan tetapi, nuraniku tidak bisa membohongi diriku bahwa aku tidak bisa melupakan ibuku. Iya, aku mengerti Anjani. Lalu, apa rencanamu dengan harta karun peninggalan ibumu itu? Aku belum tahu mau diapakan harta karun sebanyak itu. Iya. Kalau mau kau ambil, ambillah. Aku tidak membutuhkannya. Aku juga tidak membutuhkannya. Aku hanya berpesan kepadamu, jangan sampai harta karun itu disalahgunakan oleh orang-orang yang punya maksud tertentu. Iya, aku akan melaksanakan pesanmu. Aku ngantuk. Tidurlah. Aku akan menjagamu. Jangan pergi jauh-jauh. Aku takut. Nah. Mulai manja kan? Sama ayah kan boleh manja. Iya, boleh. Nah, di pagi hari yang cerah ini, kami akan pamit. Aku juga pamit, Suli. Jangan sedih. Kapan-kapan kita bisa bertemu lagi. Kapan? 100 tahun lagi? Aku keburu jadi nenek-nenek. Teot. Suli, selamat tinggal. Selamat jalan, Raspati.
Anjani, jangan menangis. Selamat tinggal. Selamat. Itu berjalan-jalan, mencari rumput, akhirnya tersesat. Kemudian diambil orang. Biarlah, kita jalan kaki saja, Bentar. Ya. Sepi ya, Ganti. Sepi sekali ya. Bukan sepi, kesepian. Iya, kesepian. Soalnya kemarin ada Raspati dan Bentar, jadi rasanya ramai. Iya, suasananya jadi hangat. Alah, lama-lama juga akan biasa lagi. Iya. Masih marah tidak ya? Tidak tahu. Kalau masih marah, pasti kita semua akan dihukum. Iya, pasti dihukum kita nih. Mudah-mudahan nggak. Tapi sepertinya ya. Tidak, Danti. Dia berjalan dengan tenang dan wajahnya nampak biasa-biasa saja. Guru. Baik-baik saja, anak-anak. Baik, Guru. Nek, sudah tidak marah lagi kan kepada kami? Tidak. Hidup, Guru. Hidup Nenek Lejar. Si Anjani kemana? Ada, Nek. Di dalam rumah pondokan yang itu, sedang berduaan dengan Gandari. Baik, aku akan ke sana. Iya, Nek. Guru. Nah, itu Anjani. Rupanya dia mendengar kita bersorak-sorak, lalu terburu-buru keluar. Iya. Nek, saya mohon ampun. Bangunlah, Anjani. Kau tidak perlu berlutut kepadaku. Saya telah membuat Nenek kecewa. Ya, pertama aku memang kecewa. Tapi kemudian aku dapat memaklumi jiwamu dan jiwa kalian semua yang masih kanak-kanak. Sekarang aku tidak kecewa lagi. Terima kasih, Nek. Anak-anak, Bakti, sudah siap untuk berlatih? Siap, Nek. Bagus. Kalian memang anak-anak yang baik. Bentar. Kita berpisah di sini. Berpisah di sini? Iya. Di depan kita ada jalan simpang 2. Yang ke kanan menuju ke wilayah Kulon. Sedangkan yang ke kiri menuju ke wilayah Wetan. Dan karena kau tentunya akan pulang ke Madangkara, maka sudah pasti kau akan mengambil jalan yang ke kanan, yang menuju ke wilayah Kulon. Dan kau akan mengambil jalan yang ke kiri, yang menuju ke wilayah Wetan? Iya. Berarti kau akan melaksanakan niatmu yang lama, yaitu pulang ke kampung halamanmu di Kadipaten Tidung Galating. Benar. Ya, tugasku sudah selesai, memberitahu kamu tentang harta karun yang berada pada Anjani, lalu mendampingimu sampai bertemu langsung dengan Anjani, dan sampai pulang kembali meninggalkan Anjani. Jadi sekarang aku sudah bisa pulang ke kampung halamanku di Tidung Galating. Raspati, mengapa kau bersikeras ingin pulang? Bukankah kau seorang pengembara yang bisa tinggal di mana saja? Aku ingin mencoba menjadi pemuda yang baik, yang bertanggung jawab terhadap keluarga. Bentar, kedua orang tuaku sudah tua, adikku banyak. Nah, siapa lagi yang dapat diandalkan untuk menghidupi keluargaku kalau bukan aku, anaknya yang paling besar? Iya. Nampaknya kau berasal dari keluarga baik-baik. Iya, benar. Keluargaku keluarga baik-baik. Tapi sayang, kami sangat miskin. Itulah makanya aku pergi merantau. Dan sekarang setelah aku memperoleh bekal yang cukup, aku harus pulang untuk membina keluargaku dengan modal yang aku peroleh selama aku mengembara. Aku sama sekali tidak menduga kalau Raspati seorang pembunuh bayaran yang paling ditakuti. Ternyata seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Iya, orang tidak akan ada yang menyangka kalau sebenarnya aku ini seorang anak yang cengeng.
Aku sering menangis hanya karena sering ingat kepada ibuku. Ya, Raspati, bagaimana seandainya ibumu tahu kalau pekerjaanmu sebagai pembunuh bayaran? Ya, mungkin beliau akan jatuh sakit. Batinnya sangat menderita. Dan, ya, tidak akan kuat menahan malu. Sejak semula, seharusnya kau tidak memilih pekerjaan yang buruk seperti itu. Sebab untuk pemuda semacam kau, yang punya wajah ganteng, serta ilmu silat yang tinggi, ditambah beberapa ilmu kadikjayaan tingkat tinggi pula, tidak akan sulit mencari pekerjaan yang baik. Yang salah adalah langkahku yang pertama. Maksudmu? Pertama kali aku melangkahkan kaki, meninggalkan kampung halaman untuk pergi merantau. Di dalam hatiku sudah bertekad, ingin jadi seorang pendekar yang paling dikjaya. Lantas aku ketemu dengan si Songong. Aku tidak tahu kalau dia seorang penjahat. Dan, ya, aku diajak menemui gurunya. Di Lembah Setan? Iya. Nama guru itu Ki Karut. Julukannya menakutkan, yaitu si Jari Iblis. Si Jari Iblis? Bukankah itu julukanmu? Julukannya itu diberikan kepadaku. Diberikan? Iya. Karena aku satu-satunya murid yang berhasil mewarisi semua ilmu yang dimilikinya. Maka sebelum dia meninggal, julukannya itu diberikan kepadaku. Maka semenjak itu, aku memakai julukan si Jari Iblis. Iya. Tadinya aku tidak menduga kalau Ki Karut yang berjuluk si Jari Iblis itu seorang tokoh golongan hitam. Ya, begitulah. Setelah 5 tahun aku belajar, baru aku tahu. Tapi sudah terlanjur. Maka jadilah aku seorang pendekar dari golongan hitam. Itulah makanya aku terjerumus ke dalam lembah kejahatan yang menyeret aku menjadi pembunuh bayaran. Iya. Kau untung cepat insaf. Kalau tidak bertemu dengan orang-orang Madangkara, mungkin sampai sekarang aku masih bekerja sebagai pembunuh bayaran. Dan maaf, Bentar. Iya. Terserah kau mau bersikap seperti apa kepadaku, bahwa aku bisa menjadi sadar dan insaf. Sebenarnya, ya, karena seorang gadis. Dan gadis itu adalah kakak kandungmu, Garnis. Pasti kau geram, marah, bahkan murka terhadapku, bahwa aku orang yang tidak tahu diri. Sudah ditolong, diampuni dari dosa-dosaku sewaktu aku berkomplot dengan Bentar palsu, kemudian mencintai Garnis kakakmu. Raspati, mencintai seseorang itu hakmu. Tapi kalau kau ingin memiliki Garnis, kau akan berhadapan dengan aku. Itulah makanya aku berusaha menahan diri, karena tidak enak sama kamu, dan terutama kepada Widura, tunangan Garnis. Bentar, meskipun aku seorang buaya, mata keranjang, tukang mempermainkan perempuan, dan pengobrol cinta, tapi terhadap Garnis, aku berusaha tidak bersikap yang buruk, karena aku sangat menghormati Garnis. Pantas kau rela mengorbankan dirimu, berbakti kepada Madangkara. Jangan salah paham, Bentar. Aku berbakti kepada Madangkara bukan karena Garnis, tapi karena aku ingin berbakti kepada kau, yang telah berhasil meyakinkan Prabu Anapati untuk tidak menjatuhkan hukuman mati kepadaku. Aku berhutang nyawa kepadamu. Maka aku bersumpah untuk berbakti kepadamu dan keluargamu. Baktimu sudah cukup, dan sekarang kau bebas. Aku merasa belum cukup, Bentar. Dan aku bertekad, suatu ketika aku akan kembali ke Madangkara untuk mengabdi kepada kejayaan kerajaan Madangkara. Iya, sampai akhir hayatku. Ya. Nah, aku rasa cukup. Aku mohon pamit. Selamat tinggal, Bentar. Selamat jalan. Panasnya.
berhasil, Anjani. Kau sudah bisa bertahan merendam tangan di dalam pasir yang sangat panas itu. Tapi aku masih tetap kepanasan. Daripada aku belum sanggup merendam tanganku pada pasir yang panas. Baru bisa setengah panas. Asal rajin berlatih, pasti bisa. Oh, iya benar. Tanganku sampai merah. Berat sekali untuk bisa menguasai ajian telapak beracun. Tahap pertama harus sanggup merendam tangan pada pasir yang sangat panas di atas tungku api yang menyala dengan bara api yang berpijar. Dan nanti setelah ini harus apa lagi? Aku tidak tahu. Pokoknya kita turuti saja apa yang diperintahkan oleh guru kita, Nenek Lejar. Karena aku yakin ajian telapak beracun adalah ilmu pukulan tingkat tertinggi. Lama benar si Banu. Ke Bukit Lejar saja sampai 1 bulan lebih. Jangan-jangan di sana dia kecantol salah seorang murid perguruan Anggrek Hitam. Lantas tidak pulang lagi ke sini. Juragan? Nah, Banu. Ayo cepat ke sini kau. Baik, Juragan. Lama benar kau pergi. Soalnya saya tidak menempuh jalan yang biasa, Juragan. Maksudmu? Untuk menghindari perjumpaan dengan Raspati, terpaksa saya tidak melewati jalan yang biasa, tapi melalui jalan-jalan yang berliku-liku, masuk hutan, keluar hutan, menyusuri sungai dan sebagainya, Juragan. Jadi lama sekali saya sampai di sini. Tapi kau sempat memata-matai Raspati? Sempat, Juragan. Nah, bagaimana hasilnya? Wah, makin repot, Juragan. Repot? Iya. Raspati bukannya merebut harta karun dari Anjani, melainkan sebaliknya, bersekutu dengan Anjani. Apa? Bersekutu dengan Anjani? Betul, Juragan. Bahkan bersama dengan Raden Bentar. Apa? Raden Bentar? Betul, Juragan. Mengapa dia dengan Raden Bentar? Bukankah ketika dia pergi hanya sendirian? Memang betul, Juragan. Tapi selanjutnya dia pergi ke Madangkara menjumpai Raden Bentar. Pergi ke Madangkara? Tapi sebelum pergi ke Madangkara, memang dia menyempatkan diri pergi ke Bukit Lejar. Tempo hari waktu Raspati datang ke Kadipaten Panukisan ini, lantas aku mengajak dia bekerja sama untuk merebut harta karun dari tangan Anjani. Tapi dia menolak. Betul. Tapi kemudian dia pergi sendiri ke Bukit Lejar. Lantas Juragan jadi curiga. Jangan-jangan Raspati mau menguasai sendiri harta karun itu. Ya, itulah makanya aku menyuruh kau memata-matai Raspati. Dugaan Juragan bahwa Raspati akan pergi ke Bukit Lejar memang tepat. Karena sebenarnya